Senat UTA 45 Jakarta melakukan somasi ketiga kepada Kementerian Hukum dan HAM melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada Kamis 21 Desember 2023. Hal tersebut dilakukan sebab adanya pemblokiran Sistem Administrasi Badan Hukum atau SABH Yayasan yang menaungi UTA 45 Jakarta. Pemblokiran sendiri disebut-sebut atas permintaan Wakil Ketua MPR RI dari fraksi PDIP Perjuangan, Ahmad Basarah. Ketua Senat UTA 45 Jakarta, Dr. Wagiman, menyatakan sikap tegas keprihatinan atas pemblokiran SK Yayasan Dirjen AHU. Jadi pada hari ini, Senat setelah melakukan rapat, kami menyatakan sikap tegas keprihatinan atas pemblokiran SK Yayasan di Dirjen AHU. Karena Dirjen AHU punya kewenangan untuk memblokir, juga tentunya punya kewenangan untuk membuka blokir itu. Kami berharap kedatangan kami hari ini sekaligus menyampaikan somasi melalui kuasa hukum LKBH UTA 45 Jakarta untuk kiranya dapat dilakukan pembukaan blokir tersebut. Terima kasih. Dalam kesempatan yang sama, anggota Senat sekaligus Rektor UTA 45 Jakarta menyampaikan bahwa UTA 45 Jakarta merupakan kampus nasionalis, di mana seharusnya PDI Perjuangan maupun Ahmad Basarah bersama-sama menjaga eksistensi universitas tersebut dan bukan malah sebaliknya. Saya sebagai Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, kami sangat prihatin terhadap proses pemblokiran yang dilakukan oleh Kumham atau Direktorat Jenderal AHU ya, di bawah Menteri Kumham. Proses pemblokiran ini terjadi di tahun 2015. Yang kami cukup kaget, kami mulai menyadarin saat yayasan ingin merubah akte di tahun 2018 karena sudah ada perubahan pimpinan ketua yayasan. Di situ saat kita ingin melaporkan ke pengurusan baru, ternyata ada catatan di sistem Kumham. Catatannya yaitu proses pemblokiran ini dilakukan karena adanya komunikasi intervensi di lingkungan Wakil Ketua MPR dengan fraksi PDIP dan juga dengan alumni, katanya alumni UNTAK. Itu dilakukan proses pemblokiran dan di bawah Dirjen AHU. Saat kami di tahun 2019 menghadap Dirjen, Pak Dirjen yaitu Pak Cahyo, kami menanyakan mengapa ini diblokir sementara data kami sudah lengkap semua, tidak ada masalah. Di situ disampaikan bahwa ada proses intervensi yaitu dari Bapak Wakil Ketua MPR Pak Ahmad Basarah, intervensi untuk dilakukan pemblokiran. Kami coba nanya di tahun 2023 ini, persisnya di bulan September, kami dijembatanin untuk berkomunikasi Bapak Ahmad Basarah. Di situ juga disampaikan bahwa ada keinginan untuk ada unsur dari PDIP bisa masuk di dalam akte yayasan dan sebagainya. Di situ juga kita diberi iming-iming bahwa kita akan diberikan fasilitas Universitas 17 Agustus dengan segala macam caranya. Tapi yang kami tetap pertanyakan, kenapa ada intervensi yang sifatnya private, yang urusannya hanya dengan Dirjen AHU, Kumham, mengapa ini ya lembaga negara harus ikut terlibat? Ada apa? Ini yang membuat kami tanda tanya besar. Kami sebagai pendidik, kami sudah melakukan kajian-kajian ilmiah dengan bukti-bukti. Mengapa kami sekarang datang melakukan somasi untuk mempertegas posisi kami, dan kita sudah berikan dokumen lengkap
ke Dirjen AHU, tapi sampai hari ini tidak ada tanggapan. Selain menyampaikan somasi, di hari yang sama Senat UT 45 Jakarta juga mendatangi Ombudsman Republik Indonesia guna melengkapi data aduan. Sebelum itu, sebagai akademisi, pihaknya sudah melakukan kajian-kajian ilmiah yang disertai dengan bukti-bukti terkait permasalahan ini. Beberapa di antaranya melakukan somasi pertama dan kedua, serta menembuskan surat hingga ke Presiden Joko Widodo serta pihak lainnya. Rajaskana selaku Rektor UT 45 Jakarta mengatakan, dengan adanya putusan rapat pleno Ombudsman Republik Indonesia, dengan adanya proses maladministrasi yang terjadi di lingkungan penyelenggara negara, bahwa ada proses intervensi yang memblokir dengan maksud tujuan untuk mengambil alih, dan Saudara Ahmad Basarah meminta jatah supaya ada anggota dari PDIP masuk di organisasi yayasan. Kami mengharapkan dengan adanya putusan dari rapat pleno Ombudsman bahwa adanya proses maladministrasi yang terjadi di lingkungan penyelenggara negara, bahwa ada proses intervensi yang memblokir dengan maksud tujuan untuk mengambil alih, dan Saudara Ahmad Basarah sendiri meminta jatah supaya ada anggota dari PDIP yang bisa masuk di organisasi yayasan. Jadi ini yang menjadi satu pertanyaan, dan dia juga menyatakan kalau kita mengikuti apa maunya Saudara Ahmad Basarah, maka dia akan memfasilitasi, memberikan fasilitas untuk perguruan tinggi atau untuk universitas 17 Agustus dalam banyak hal, termasuk dana hibah dan sebagainya. Mungkin itu. Jadi ini harus diusut karena kami datang dari dunia pendidikan yang harus clear, tidak boleh ada campur tangan intervensi politik di dalam dunia pendidikan. UT 45 Jakarta berharap setelah ini Kemenkumham dapat mencabut pemblokiran tersebut. Namun, apabila jika somasi ini tidak diindahkan, maka UT 45 Jakarta siap melanjutkan kasus dan menempuh jalur hukum. Kita kan salah satu kampus nasionalis. Kampus nasionalis dalam arti adalah tujuan pendidikan untuk mendidik anak bangsa, bukan untuk merusak. Kalau ada lembaga negara yang ingin merusak institusi pendidikan, ada apa gerangan, apa maunya? Sesama kaum nasionalis, mari kita saling mensupport, saling mendukung untuk mendidik anak bangsa. Kami tidak pernah, jaket kami memang warna merah, tapi tidak ada hubungan dengan urusan politik. Karena kami tahu didikan dari zamannya Bung Karno, Universitas 17 Agustus lahir tahun 1952. Ini dijaga oleh kaum nasionalis sampai hari ini. Terus ada apa? Tiba-tiba ada intervensi yang terlalu berlebihan. Ini menjadi tanya-tanya kami besar. Mohon kami mengharapkan kebijaksanaan dari Menteri Kumham dan Dirjen AHU untuk bisa memperjelas dan menjawab kepada kami. Dan kami juga mengharapkan blokir bisa dibuka segera. Tidak ada unsur apapun. Kami mau kejelasan saja berdasarkan data dan fakta. Kalau tidak, kita akan bertemu di pengadilan. Sementara itu, Ketua Senat UT 45 Jakarta, Dr. Wagiman menambahkan bahwa pada prinsipnya Senat UT 45 Jakarta mendukung universitas untuk memperjuangkan hak untuk pembukaan pemblokiran akta yayasan. Sekali lagi, prinsipnya Senat Universitas mendukung sepenuhnya universitas untuk memperjuangkan hak daripada yayasan untuk akta yayasannya itu dibuka blokirnya. Jadi kami mendukung sepenuhnya sebagai bagian dari keluarga besar fakultas dan prodi di lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. Mudah-mudahan upaya dan ikhtiar bertemu dengan lembaga Ombudsman sebagai lembaga independen dapat membuahkan hasil dan menjadi pendukung bahwa upaya untuk membuka pemblokiran itu dapat realisasi.
Humas dan Media Center UTA 45 Jakarta melaporkan.